Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan terus bisa semangat dalam belajar. Untuk pembelajaran seni budaya kelas 9, hari ini kita akan mempelajari tentang seni grafis. Istilah grafis diambil dari bahasa Inggris graph atau graphic yang berarti grafik atau seni grafik. Secara umum pengertian seni grafis yaitu karya seni rupa dua dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Masih ingat ya, karya seni rupa dua dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki dua sisi, yaitu sisi panjang dan lebar. Baik, itu pengertian dari seni grafis. Kita lanjut ke ragam seni grafis. Untuk ragam seni grafis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada cetak tinggi, cetak saring, cetak dalam, dan juga cetak cahaya. Untuk cetak tinggi sendiri merupakan proses pembuatan melalui tahapan pembuatannya cetakan dari bahan dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah. Ini contohnya relief. Jadi untuk cetak tinggi proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil. Itu untuk cetak tinggi. Kemudian untuk cetak saring ini dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan peka cahaya. Kemudian ditutup oleh film dan disinari. Ini bisa kita lihat pada sablon. Kemudian yang selanjutnya yaitu cetak dalam. Ini proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan juga dari bahan pelat aluminium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk suatu garisan yang dalam. Ini untuk cetak dalam. Ini contohnya biasanya pada plat kendaraan atau plat mobil, motor itu ya. Kemudian ada cetak cahaya sendiri. Ini proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera, pencucian film, dan pencetakan gambar. Seperti foto-foto yang biasanya kita cetak ya, ataupun banner yang biasanya kita cetak. Itulah ragam seni grafis. Jadi ada cetak tinggi, cetak saring, cetak dalam, dan juga cetak cahaya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk medianya cetak tinggi, ini ada beberapa. Yang pertama ada bahan cetak tinggi, kemudian alat cetak tinggi, dan teknik cetak tinggi. Untuk bahan cetak tinggi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada bahan alami dan juga bahan buatan. Ini ada beberapa contohnya. Kalau bahan alami seperti daun-daunan, batang daun pisang, kayu, kulit pohon, dan buah-buahan. Jadi yang ada di alam sekitar ya. Untuk bahan buatan ini ada kertas gambar, kemudian ada kertas karton, headboard, triplex, karet, aluminium, tinta, dan juga cat. Itu bahannya. Kita lanjut ke alatnya. Di sini ada alat pembentukan cetakan seperti gunting, pisau, dan pisau pahat. Untuk alat pewarnaan ini bisa menggunakan roll karet dan kaca. Itu untuk alatnya. Baik, kita lanjut ke tekniknya. Untuk teknik media cetak tinggi ini ada teknik rekat dan juga ada teknik cukil. Untuk teknik rekat ini cara pembuatan cetakannya dengan merekatkan bahan satu dengan bahan yang lainnya. Untuk teknik cukil sendiri yaitu cara pembuatannya dengan mencukil bahan dari hardboard atau kayu untuk membentuk gambar terbalik dengan alat pahatnya. Itulah beberapa media cetak tinggi. Kita lanjut ke media cetak saring. Baik, seperti yang media cetak tinggi juga ada bahan, alat, dan juga teknik. Untuk bahan cetak saring sendiri biasanya menggunakan kain saring atau screen yang sudah dibingkai, mikafilm atau kertas kalkir. Jadi kertas kalkir sendiri itu merupakan kertas yang tembus pandang yang biasanya digunakan oleh para desainer untuk merancang desain atau gambar. Itu kertas kalkir. Kemudian ada bahan afdruk. Ini biasanya bahan yang digunakan untuk melapisi screen, dan juga ada penghapus, tinta, atau cat sablon. Kemudian ada alat cetak saring sendiri. Ini menggunakan kuas,
atau juga biasanya menggunakan rakel. Rakel ini merupakan alat yang digunakan untuk menyaput zat warna ke atas permukaan kain atau media cetak. Ini biasanya berfungsi untuk meratakan tinta di screen ya. Kemudian ada meja sablon. Jadi untuk menempatkan atau sebagai tempat untuk penyablonan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik cetak saring, ini ada teknik afdruk. Ini cara pembuatannya dengan bahan afdruk, jadi bahan yang pekat terhadap cahaya. Kemudian ada mikrofilm dan bantuan sinar matahari ataupun lampu, itu teknik afdruk. Kemudian selanjutnya ada teknik mencetak, yaitu cara pewarnaan dengan alat rakel yang disabukkan sekali atau lebih dan merobos pori-pori kain saring. Baik, itu beberapa media cetak saring. Kita lanjut ke media cetak cahaya atau fotografi. Sama, terdiri dari 3 ya, ada bahan, alat, dan juga teknik. Untuk bahan cetak cahaya sendiri di sini ada film dan juga kertas foto. Jadi kalau film ini bahan transparan yang dilapisi bahan pekat cahaya. Kemudian ada kertas foto, ini bahan yang digunakan untuk mencetak gambar foto. Baik, kita lanjut ke alat cetak cahaya. Di sini ada kamera, kemudian ada cetakan atau printer ya. Kamera yang biasanya kita gunakan, jadi ruang atau kotak yang gelap tidak tembus cahaya. Kemudian ada cetakan atau printer yang biasanya bisa kita gunakan untuk mengeprint ya atau mencetak. Kemudian untuk tekniknya cetak cahaya, di sini ada persiapan memotret dan juga ada memotret objek. Jadi ada persiapan terlebih dahulu ya, dengan cara memegang kamera dan posisi membidik, bisa berdiri, jongkok, ataupun tiarap. Itulah beberapa media cetak cahaya atau fotografi. Ini contohnya tadi ya untuk sablon, kemudian ini teknik cetak tinggi, kemudian ada teknik dalam, ini pakai aluminium ya, kemudian ada teknik cetak cahaya atau pakai foto tadi ya, ini contohnya printer. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada penjelasan yang belum dimengerti, belum paham, silakan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.